Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sylvia. Kali ini kita akan membahas latihan soal profesional bahasa Indonesia part 4. Yuk simak. Soal yang pertama bernomor soal 16, yaitu cermati pernyataan berikut yang berhubungan dengan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. 1. Baik pemerolehan maupun pembelajaran pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan berbahasa sehingga ia memiliki kemampuan atau capability berbahasa yang dilakukan melalui serangkaian praktik berbahasa. Kedua, semakin besar saringan afektif pembelajar akan semakin sukar menguasai pemerolehan bahasa. Ketiga, terjadinya peniruan, baik dari aspek suara, kalimat, maupun metode menggunakannya sesuai konteks. Keempat, melalui tahapan-tahapan dalam proses kebahasaannya. 5. Orang dewasa maju lebih cepat daripada kanak-kanak dalam bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis, paling tidak pada permulaan masa belajar. 6. Kesadaran atau kesengajaannya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Pernyataan yang berupa persamaan pemerolehan dan pembelajaran adalah nomor A. 1, 3, dan 4, B. 2, 3, dan 5, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 6. Yuk kita mari bahas bersama. Jadi pembahasannya, meskipun pemerolehan dan pembelajaran bahasa memiliki esensi yang berbeda, tetapi keduanya memiliki persamaan dalam prosesnya. Persamaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa tersebut seperti berikut. 1. Praktik. Baik pemerolehan maupun pembelajaran pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan berbahasa sehingga ia memiliki kemampuan atau capability berbahasa yang dilakukan melalui serangkaian praktik berbahasa. Kedua, meniru. Kegiatan meniru atau imitation juga berlaku bagi pemerolehan maupun pembelajaran bahasa. Peniruan itu baik dari aspek suara, kalimat, dan metode menggunakannya atau konteks. Ketiga, keduanya melalui tahapan-tahapan dalam proses kebahasaannya. Jadi jawaban B, C, dan D salah karena pernyataan nomor 2, 5, dan 6 bukan merupakan persamaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Jawaban A benar karena pernyataan 1, 3, dan 4 merupakan persamaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa seperti yang tersaji pada penjelasan tersebut. Lihat kembali penjelasannya. Lalu soal yang kedua bernomor soal 17, cermati tahap pemerolehan bahasa pada anak berikut. 1. Tahap ujaran telegrafis. 2. Tahap satu kata atau holofrastis. 3. Tahap pengocehan atau babbling. 4. Tahap dua kata, satu frasa. Urutan yang tepat tahap pemerolehan bahasa pada anak adalah nomor A. 1, 3, 2, dan 4, B. 2, 3, 4, dan 4, C. 3, 2, 4, dan 1, D. 4, 2, 3, dan 1. Mari kita bahas bersama. Penjelasannya sebagai berikut. Tahap-tahap pemerolehan bahasa pada anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pengocehan atau babbling. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap vokalisasi. Anak menghasilkan vokal dan konsonan yang berbeda seperti frikatif, yaitu bunyi yang dihasilkan jika udara menggeser alat ucap, misalnya bunyi F dan nasal. Adapun umur si bayi mengoceh tidak dapat ditentukan dengan pasti, sedangkan kemampuan anak berceloteh tergantung pada perkembangan neurologi seorang anak. Lalu yang kedua, tahap satu kata atau holofrastis. Tahap ini berlangsung ketika anak berumur 12-18 bulan, yang mana seorang anak mulai menggunakan serangkaian bunyi berulang-ulang untuk makna yang sama. Mereka telah mengerti bahwa bunyi ujar berkaitan dengan makna dan mulai menggunakan kata-kata pertama, meski ucapan mereka mengacu pada benda-benda yang ditemui sehari-hari. Menurut pendapat beberapa peneliti bahasa anak, kata-kata dalam tahap ini mempunyai 3 fungsi, yaitu kata-kata itu dihubungkan dengan perilaku anak itu sendiri atau suatu keinginan untuk suatu perilaku, untuk mengungkapkan suatu perasaan, untuk memberi nama kepada suatu benda dalam bentuknya,
Kata-kata yang diucapkan itu terdiri atas konsonan-konsonan yang mudah dilafalkan, seperti M, P, S, K, dan vokal A, I, U, E, O. Lalu yang ketiga, tahap 2 kata, 1 frasa. Tahap ini berlangsung pada umur 18-20 bulan. Di usia ini, ujaran anak harus ditafsirkan sesuai dengan konteksnya. Pada tahap ini, mereka mulai berpikir subjek plus predikat sederhana. Biasanya terdiri atas kata-kata benda, misalnya kata Ani mainan, yang berarti Ani sedang bermain dengan mainan, atau kata sifat plus kata benda seperti kotor patu, yang artinya sepatu ini kotor, dan sebagainya. Lalu yang keempat, tahap ujaran telegrafis. Pada anak usia 2 dan 3 tahun, mulai menghasilkan ujaran kata ganda atau multiple word utterance atau ujaran telegrafis yang pokok. Anak juga telah mampu membentuk kalimat dan mengurutkan bentuk-bentuknya dengan benar. Kosakata anak berkembang dengan pesat, mencapai beratus-ratus kata, dan cara pengucapan kata-kata semakin mirip dengan bahasa orang dewasa. Jawaban A, B, dan D salah karena urutannya salah. Jawaban C benar karena urutannya secara kronologis, yaitu 1. Tahap pengocehan atau babbling, 2. Tahap 1 kata atau holofrastis, dan 3. Tahap 2 kata, 1 frasa, dan keempat tahap ujaran telegrafis. Selanjutnya soal yang ketiga bernomor soal 18. Berikut soalnya, yaitu cermati ilustrasi berikut. Tahap ini berlangsung pada saat anak menganggap satu benda tertentu dicakup kepada satu makna yang menjadi nama dari benda itu. Misalnya disebut meong, kucing yang dipelihara di rumah saja. Guk-guk hanyalah anjing yang ada di rumahnya, tidak termasuk yang berada di luar rumah si anak. Hal yang dinyatakan pada ilustrasi adalah tahap pertumbuhan semantik sang anak, yaitu tahap A. Penyempitan makna kata, B. Generalisasi berlebihan, C. Medan semantik, D. Generalisasi. Mari kita bahas bersama. Penjelasannya yaitu tahap pertumbuhan semantik sang anak dikelompokkan ke dalam 4, yaitu sebagai berikut. 4 tahap tadi ya. 1. Tahap penyempitan makna kata berlangsung antara umur 1 sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak menganggap satu benda tertentu yang dicakup ke dalam satu makna menjadi nama dari benda itu. Contoh, kucing disebut meong hanyalah kucing yang dipelihara di rumah. Begitu juga guk-guk hanyalah anjing yang ada di rumahnya, tidak termasuk yang berada di luar rumah si anak. Lalu yang kedua, tahap generalisasi berlebihan berlangsung antara usia 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggeneralisasikan satu kata secara berlebihan. Jadi, yang dimaksud dengan anjing atau guk-guk dan kucing atau meong adalah semua binatang yang berkaki 4, termasuk kambing dan kerbau. Lalu yang ketiga, tahap medan semantik berlangsung antara usia 2,5 tahun sampai usia 5 tahun. Mulai mengelompokkan kata yang berkaitan ke dalam satu medan semantik. Makna kata-kata yang digeneralisasi secara berlebihan semakin sedikit setelah kata-kata baru untuk benda-benda yang termasuk dalam generalisasi ini dikuasai oleh anak-anak. Umpamanya, kalau pada mulanya kata anjing berlaku untuk semua binatang berkaki 4, tetapi setelah mereka mengenal kata kuda, kambing, dan harimau, kata anjing hanya berlaku untuk anjing saja. Lalu yang keempat, tahap generalisasi berlangsung setelah anak-anak berusia antara 5 tahun sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah mulai mampu mengenai benda-benda yang sama dari sudut persepsi, bahwa benda-benda itu mempunyai fitur-fitur semantik yang sama. Misalnya, mereka telah mampu mengenal yang dimaksud dengan hewan, yaitu semua makhluk yang termasuk hewan. Jadi jawaban B salah karena tahap generalisasi berlebihan. Jawaban C salah karena tahap medan semantik. Jawaban D salah karena tahap generalisasi. Jadi yang benar adalah jawaban A karena tahap penyempitan makna kata.
Lalu kita beralih ke soal yang nomor 4, bernomor soal 19. Berikut soalnya. Cermati ilustrasi berikut. Seorang anak dalam belajar bahasa tidak terdorong demi bahasa sendiri, akan tetapi dia belajar bahasa karena kebutuhan dasar yang bersifat seperti lapar, haus, dan perlu perhatian dan kasih sayang. Hal yang diungkap pada ilustrasi tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak, yaitu faktor A. Biologis, B. Lingkungan sosial, C. Intelijensi, D. Motivasi. Penjelasannya adalah faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor biologis. Perangkat biologis yang menentukan anak dapat memperoleh kemampuan bahasanya ada 3, yaitu otak, sistem syaraf pusat, alat dengar, dan alat ucap. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan sosial. Untuk memperoleh kemampuan berbahasa, seorang anak memerlukan orang lain untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Bahasa yang diperoleh anak tidak diwariskan secara genetis atau keturunan, tetapi didapat dalam lingkungan yang menggunakan bahasa. Oleh karena itu, anak memerlukan orang lain untuk mengirimkan dan menerima tanda-tanda suara dalam bahasa itu secara fisik. Lalu yang ketiga ada faktor intelijensi. Intelijensi adalah daya atau kemampuan anak dalam berpikir atau bernalar. Kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Meskipun demikian, anak yang bernalar lebih tinggi tidak dapat dipastikan akan lebih sukses daripada anak yang berdaya nalar pas-pasan dalam hal pemerolehan bahasa. Lalu yang keempat ada faktor motivasi. Sumber motivasi pada umumnya dibagi menjadi 2, yaitu motivasi dari dalam atau internal dan motivasi dari luar diri atau eksternal. Dalam belajar bahasa, seorang anak tidak terdorong demi bahasa sendiri. Dia belajar bahasa karena kebutuhan dasar yang bersifat seperti lapar, haus, serta perlu perhatian dan kasih sayang. Inilah yang disebut motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Jadi jawaban A salah karena faktor biologis, jawaban B salah karena faktor lingkungan sosial, jawaban C salah karena faktor intelijensi, dan jawaban yang D yang benar karena faktor motivasi. Lalu kita beralih ke soal yang kelima, bernomor soal 20. Pernyataan yang sesuai pasangannya dan berhubungan dengan yang mempengaruhi pemerolehan bahasa menurut Chomsky dan kawan-kawan adalah, ada pernyataan, di situ ada tabel, ada pernyataan, lalu ada faktor yang mempengaruhi perolehan bahasa. Yang A, pernyataan yang A, kemampuan dipengaruhi struktur keluarga, kelompok atau status sosial, dan lingkungan budaya. Terjadinya perbedaan serius dalam pemerolehan bahasa anak. Semakin tinggi tingkat interaksi sosial sebuah keluarga, semakin besar peluang anggota keluarga atau anak memperoleh bahasa. Itu faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa secara alamiah. Lalu yang B, pernyataan yang B, perkembangan bahasa anak seiring dengan perkembangan intelektualnya juga aktivitas mental, memberi simbol, mengkategorikan, memecahkan masalah, menciptakan, dan berimajinasi. Faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasanya yaitu faktor perkembangan kognitif. Lalu ada pernyataan yang C, pemerolehan bahasa anak turut juga dipengaruhi oleh intelijensia yang dimiliki anak atau genetika. Semakin tinggi IQ seseorang, semakin cepat memperoleh bahasa, tetapi bergantung kepada si anak memanfaatkannya. Itu faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa dari faktor latar belakang sosial. Lalu yang D, pernyataan setiap anak lahir dengan seperangkat prosedur dan aturan bahasa. Anak tidak dirangsang untuk mendapatkan bahasa, tetapi akan mampu menerima apa yang terjadi di sekitarnya. Itu adalah faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa dari faktor keturunan. Jadi yang mana yang benar kita bahas bersama, yaitu penjelasannya, pernyataan yang sesuai yang mempengaruhi pemerolehan bahasa oleh Chomsky dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor alamiah. Yang dimaksudkan di sini adalah setiap anak lahir dengan seperangkat prosedur dan aturan bahasa yang dinamakan oleh Chomsky sebagai Language Acquisition Device atau LAD atau LAD.
anak tidak dirangsang untuk mendapatkan bahasa, anak tersebut akan mampu menerima apa yang terjadi di sekitarnya. Lalu ada yang kedua, faktor perkembangan kognitif. Perkembangan bahasa seseorang seiring dengan perkembangan kognitifnya. Keduanya memiliki hubungan yang komplementer. Piaget dalam Brainerd seperti dikutip Gen 2006 mengartikan kognitif sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pengenalan berdasarkan intelektual dan merupakan sarana pengungkapan pikiran, ide, dan gagasan. Termasuk di dalamnya kegiatan kognitif, aktivitas mental, mengingat, memberi simbol, mengkategorikan atau mengelompokkan, memecahkan masalah, menciptakan, dan berimajinasi. Hubungannya dengan mempelajari bahasa, kognitif memiliki keterkaitan dengan pemerolehan bahasa seseorang. Lalu ada yang ketiga, faktor latar belakang sosial. Latar belakang sosial mencakup struktur keluarga, afiliasi kelompok atau status sosial, dan lingkungan budaya memungkinkan terjadinya perbedaan serius dalam pemerolehan bahasa anak. Itu dalam Vygotsky 1978. Semakin tinggi tingkat interaksi sosial sebuah keluarga, semakin besar peluang anggota keluarga atau anak memperoleh bahasa. Anak yang berasal dari golongan status sosial ekonomi rendah menunjukkan perkembangan kosakatanya lebih sedikit sesuai dengan keadaan keluarganya. Lalu yang keempat, faktor keturunan. Faktor keturunan meliputi intelijensia. Pemerolehan bahasa anak turut juga dipengaruhi oleh intelijensia yang dimiliki anak, faktor genetika. Ini berkaitan dengan kapasitas yang dimiliki anak dalam mencerna sesuatu melalui pikirannya. Setiap anak memiliki struktur otak yang mencakup IQ yang berbeda antara satu dengan yang lain. Semakin tinggi IQ seseorang, semakin cepat memperoleh bahasa. Sebaliknya, semakin rendah IQ-nya, semakin lama pula memperoleh bahasa. Namun hal ini tidak terlalu berpengaruh karena semuanya dikembalikan kepada si anak. Jawaban yang A itu salah, seharusnya berpasangan dengan nomor 3. Jawaban C salah, seharusnya berpasangan dengan nomor 4. Jawaban D salah, karena seharusnya berpasangan dengan nomor 1. Jadi yang benar adalah jawaban B, karena berpasangan dengan nomor 2. Itu tadi latihan soal profesional bahasa Indonesia part keempat yang kita bahas bersama. Nantikan part selanjutnya atau pembahasan bahasa Indonesia atau pedagogi atau profesional atau hal-hal yang lain di video berikutnya. Salah jawab mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.